Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juandi dengan NPM 2019-4350-2240 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprastha PGRI. Di sini saya akan melakukan demo program sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Indraprastha PGRI. Saya membuat sebuah sistem dengan judul penentuan kelayakan lahan untuk tanaman bawang merah menggunakan forward chaining di Desa Cikeris, Purwakarta. Kenapa saya memilih Desa Cikeris sebagai tempat penelitian? Karena saya lahir dan besar di Desa Cikeris, sehingga banyak atau sedikitnya ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan ingin saya implementasikan khususnya kepada orang-orang di sekitar saya. Mayoritas masyarakat di Desa Cikeris bekerja sebagai seorang petani padi. Namun belakangan ini, pemerintah Kabupaten Purwakarta mencanangkan sebuah program untuk menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai komoditas utama tanaman bawang merah. Sehingga para petani di Desa Cikeris yang sebelumnya menanam padi mulai beralih menanam bawang merah. Namun, dalam masa peralihan tersebut, banyak ditemukan berbagai macam kendala dan kesulitan, salah satunya dalam penentuan kelayakan lahan. Penentuan kelayakan lahan ini sangat penting. Kenapa? Karena penentuan kelayakan lahan ini akan memberikan sebuah gambaran terhadap proses pertanian masyarakat di Desa Cikeris. Karena ketika para petani salah dalam melakukan pemilihan lahan, maka itu akan mempengaruhi terhadap hasil dari tanaman bawang merah tersebut. Bahkan tak jarang kegagalan panen dapat terjadi. Maka dari itu, saya ingin membantu para petani di Desa Cikeris untuk bisa melakukan pemilihan lahan yang lebih tepat, efisien, dan lebih mudah menggunakan forward chaining. Nah, sebelumnya, forward chaining adalah sebuah algoritma dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan penalaran maju dalam sistem berbasis aturan. Jadi, algoritma forward chaining ini digunakan untuk menemukan jawaban atau hasil keputusan dari permasalahan-permasalahan yang berbasis aturan, di mana nantinya telah disediakan terlebih dahulu berbagai pilihan fakta yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah singkat dari forward chaining. Ide tentang sistem berbasis aturan pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Nah, awalnya aturan-aturan ini hanya bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah tertentu, dengan tahap awal lebih ke orientasi backward chaining. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya pengetahuan, mulailah ditemukan forward chaining untuk bisa backup atau untuk bisa melakukan perbaikan dari backward chaining. Sehingga tujuan yang ingin dicapai untuk mencari aturan yang sesuai fakta bisa terlaksana. Nah, di sini ada flow mind forward chaining, di mana untuk pertama kali sistem ini akan melakukan input dari data fakta, input data kriteria, dan input data rule, di mana nantinya data fakta ini akan berisi tentang beberapa fakta-fakta terhadap suatu permasalahan, lalu diisikan juga tentang kriteria-kriteria dari permasalahan tersebut, dan kemudian dilakukanlah sebuah aturan atau data rule, yang mana nantinya ketika user masuk ke dalam sistem tersebut, user akan memilih data fakta yang telah tersedia di dalam sistem untuk nantinya diolah, dan data tersebut disimpan di dalam database, kemudian diolah sehingga akan menghasilkan data keputusan atau jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Di dalam forward chaining dari mind map sebelumnya, terdapat beberapa komponen utama yang akan menjadi komponen penting dalam forward chaining, yaitu premise, subgoals, dan rule. Nah, di mana premise ini akan berisi tentang data-data fakta dari sebuah permasalahan, kemudian subgoal ini merupakan data-data keputusan ataupun data-data tujuan, dan nantinya akan dibuatlah sebuah rule. Semisal premisnya, rabun jauh,
Lalu sub-goalsnya mata minus, mata plus, silinder, dan katarak. Lalu dibuatlah sebuah rule. Semisal, jika rabun jauh, maka mata minus. Sehingga komponen-komponen ini akan menghasilkan sebuah hasil keputusan. Jadi ketika si user atau orang mengalami permasalahan rabun jauh, maka sistem ini akan melakukan perhitungan dari data fakta rabun jauh, maka akan disesuaikan dengan sub-goals yang ada di dalam sistem, yang telah dirancang di dalam sistem, sehingga memunculkan hasil akhir. Jadi, ketika rabun jauh, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah merupakan salah satu sub-goals dari mata minus. Nah, itulah merupakan sedikit pembahasan dari metode forward chaining. Nah, untuk sistem penentuan kelayakan lahan, di sini saya telah buat programnya menggunakan NetBeans. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan demo program penentuan kelayakan lahan untuk tanaman bawang merah menggunakan metode forward chaining. Ini merupakan tampilan dari NetBeans ID. Saya menggunakan NetBeans ID. Lalu di sini saya juga telah menyalakan terlebih dahulu SAMS Control Panel dan saya menggunakan database MySQL. Dan ini merupakan tampilan localhost dari database PHP-nya. Nah, di sini saya membuat database lahan yang terdiri dari 4 tabel. Ada tabel login, IO login, data pribadi, hasil user, dan kriteria lahan. Yang nantinya akan menampung data-data yang nanti akan dimasukkan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan running program. Ini merupakan tampilan awal saat kita melakukan running program. Selamat datang petani sukses negara maju. Bersama petani kita hidup. Ini merupakan slogan yang memang jikalau tidak ada petani maka negara tidak akan maju. Kenapa? Karena bersama petani kita hidup. Jikalau tidak ada petani kita mungkin tidak akan bisa makan nasi, kita tidak akan bisa makan sayuran dan lain sebagainya. Maka dari itu bersama petani kita akan hidup. Nah, itu merupakan slogan dari tampilan utama. Nah, di sini ada beberapa button yang bisa kita pilih saat kita pertama kali menjalankan program ini. Jikalau kita mengklik button exit, maka akan muncul pertanyaan apakah kita akan konfirmasi exit. Jika oke, maka sistem akan keluar. Lalu jika cancel, maka sistem akan tetap berada di tampilan awal. Lalu di sini saya akan melakukan login. Nah, sebelumnya ketika kita login, kita harus mempunyai username dan password terlebih dahulu. Ini saya akan login menggunakan username Bapak Yana, karena saya sebelumnya telah meneliti keadaan lahan tanaman bawang merah milik Bapak Yana di Desa Cikeris. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kemudian kita login. Nah, terdapat sebuah message username atau password salah. Nah, ini bisa terjadi karena ketika kita melakukan login untuk pertama kali, mungkin kita belum meregister, sehingga kita perlu register terlebih dahulu. Di sini saya akan meregister untuk user Bapak Yana sebagai seorang petani dengan password 123, lalu konfirmasi. Nah, setelah data ditambahkan atau data disimpan, maka kita bisa melakukan login menggunakan user Bapak Yana. Saya melakukan login dengan user Bapak Yana karena memang saya mengetahui tentang lahan tanaman bawang merah milik Bapak Yana, sehingga cocok untuk dijadikan penelitian ke depannya. Berhasil masuk. Nah, di sini merupakan menu utama dari user atau seorang petani. Mari sukseskan pertanian Indonesia demi Indonesia maju dan sejahtera. Pemilihan lahan yang tepat menentukan kemajuan pertanian Indonesia. Nah, di sini ada button informasi. Nah, button informasi ini berisi tentang informasi yang akan diberikan kepada para petani tentang keadaan pertanian di Purwakarta khususnya. Menurut Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta tahun 2022, jumlah lahan sawah di Kabupaten Purwakarta seluas 17.970 hektar dengan berbagai informasi dan yang lainnya. Nah,
Di sini, seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwasanya Purwakarta mencanangkan diri sebagai kota atau sebagai kabupaten komoditas utama tanaman bawang merah. Sehingga perlu adanya pemahaman dan pengalaman para petani untuk bisa mensukseskan agenda pemerintah Kabupaten Purwakarta. Salah satunya dengan memahami lahan yang tepat ditanami bawang merah sesuai dengan kriteria lahan pertanian bawang merah, seperti kesesuaian kondisi suhu, tekstur tanah, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya hasil yang akan diperoleh bisa sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada button lain dalam menu utama user atau petani. Kita bisa mengklik data petani di sini. Lalu kita bisa isi namanya Bapak Yana dengan NIK, lalu alamatnya di Desa Cikeris dengan nomor telepon dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Lalu kita akan melakukan simpan data. Nah, data telah ditambahkan. Nah, di sini kita bisa juga untuk mengubah data ataupun hapus data. Untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan pemilihan kriteria lahan dari data lahan milik Bapak Yana. Di sini kita isi, ketika saya melakukan penelitian, saya dibantu oleh salah satu teman saya yang memang memahami tentang kondisi suhu, kondisi solum, drainase, dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, hal-hal seperti ini memang di luar kemampuan saya, sehingga saya dibantu oleh teman saya, ahli kimia, untuk bisa menentukan nilai dari kriteria lahan milik Bapak Yana. Di sini suhu sekitar 28 derajat Celcius, lalu solum atau kedalaman tanah sekitar 20 cm, dan drainasenya baik. Kenapa? Karena Desa Cikeris ini sangat dekat dengan pegunungan dan mata air, sehingga memang untuk masalah perairan sangat lancar. Untuk lerengnya sekitar 30% untuk tingkat kemiringannya, lalu tingkat keasamannya sekitar 5 pH, lalu untuk salinitasnya tidak terlalu banyak, sekitar 1. Ini salinitas untuk kadar garam, dan memang kita harus menentukan atau kita harus memasukkan kadar garam ini. Kenapa? Karena di dalam tanah ini ketika kadar garamnya terlalu banyak, itu tidak akan bagus untuk tanaman atau untuk ditanami tanaman. Lalu di sini ada batuan permukaan sekitar 3%. Lalu untuk tekstur tanahnya sedang. Lalu bahaya banjirnya, karena seperti yang tadi saya katakan, di Desa Cikeris ini merupakan dekat pegunungan, maka bahaya banjirnya sangat rendah karena berada di dataran tinggi. Untuk bahaya erosinya, meskipun berada di dekat pegunungan, untuk lahan Bapak Yana ini tidak ada indikasi untuk terjadinya erosi, sehingga bahaya erosinya rendah. Lalu setelah semua kriteria lahan diisi, kita akan melakukan simpan data. Lalu data ditambahkan. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita mengisi kriteria lahan ini, kita perlu dibantu oleh seorang ahli yang memang mengetahui atau memahami tentang seluk-beluk masalah suhu, solum, drainase, tingkat keasaman, dan sebagainya. Karena memang sebagai seorang mahasiswa teknik informatika, memang itu bukan merupakan ranah kita. Maka kita perlu dibantu oleh seorang ahli. Nah, untuk selanjutnya di sini data-data Bapak Yana yang tadi telah kita simpan. Lalu ketika kita melakukan kembali, nah setelah data kriteria tadi telah kita simpan, kita bisa melihat hasil kriteria yang telah tadi kita masukkan di sini, dan nanti akan muncul ID dari si user yang telah memasuki sistem ini. Nah, perlu diketahui untuk penentuan suhu, solum, kedalaman, drainase, dan lain sebagainya, kita telah berkoordinasi dengan beberapa ahli, termasuk dari ahli kimia, ahli pertanian, dan ahli geologi, yang mana mereka lebih paham tentang penentuan suhu, tentang penentuan drainase, solum, dan lain sebagainya. Semisal seperti tingkat keasaman, di sini diisi
pH setelah melakukan penelitian menggunakan pH meter atau alat sebagainya. Lalu setelah semuanya diisi, kita di sini akan melihat hasil dari inputan lahan milik Bapak Yana apakah cocok atau tidak jika ditanami tanaman bawang merah. Lalu kita bisa mengklik hasil, dan ternyata di sini dari kriteria yang Anda masukkan, di atas cocok untuk ditanami tanaman bawang merah. Jadi dari kriteria yang dimasukkan milik lahan Bapak Yana dikatakan cocok untuk ditanami bawang merah. Dan di sini ada detail keputusan hasil kriterianya. Misal, suhu 28 derajat Celcius dikatakan cocok. Ini dikatakan cocok karena di dalam sistem penentuan lahan ini atau pemilihan lahan ini telah dibuat sebuah rule yang mana rule ini akan bisa menjawab pertanyaan jikalau suhunya 28 apakah dikatakan cocok atau tidak. Jikalau suhunya di atas 28 atau di bawah 28 apakah cocok atau tidak, itu telah dibuat di dalam sistem NetBeans ini. Yang tentunya data tersebut didapat dari seorang yang memang ahli dari bidang kimia dan lain sebagainya. Lalu ini semisal, lalu di sini ada solum, kedalaman tanahnya 20 cm, dikatakan cocok karena memang jikalau kedalaman tanahnya kurang, itu tidak akan bisa menyerap air lebih banyak. Lalu jikalau lebih dalam lagi, justru itu akan kadarnya bisa berbeda dengan solum yang tepat 20 cm dan lain sebagainya. Di sini ada detail dari kriteria yang dimasukkan pada tanah Bapak Yana. Lalu di sini kita bisa mengklik simpan. Lalu kita bisa kembali. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung log out karena kita tadi sudah melakukan kembali. Nah, di sini kita akan melakukan login untuk admin, di mana admin di sini bertugas hanya untuk memantau dari data-data yang telah dimasukkan untuk nanti bisa dilaporkan ke Kepala Pertanian di Desa Cikeris, khususnya di RT 10. Kita bisa melakukan login dengan username dan password dari admin. Lalu kita login berhasil. Nah, di sini ada tampilan utama dari data admin. Mari sukseskan pertanian Indonesia demi Indonesia maju dan sejahtera, bersama membantu petani memutuskan pilihan demi hasil yang lebih baik. Di sini ada data petani. Nah, ini data yang tadi kita masukkan, data milik Bapak Yana. Kita bisa melakukan cetak untuk data Bapak Yana, data pribadi Bapak Yana yang telah tadi kita masukkan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya admin di sini hanya bertugas sebagai untuk memantau, maka admin hanya akan bisa melaporkan tentang data-data petani di Desa Cikeris kepada Kepala Pertanian di RT 10. Ini untuk tampilannya. Nah, setelah admin melaporkan data petani, admin juga di sini memiliki akses untuk memantau dan melaporkan data keputusan yang tadi telah diisi oleh user Bapak Yana. Di sini admin bisa langsung melakukan cetak untuk sebagai bentuk laporan. Nah, ini merupakan bentuk laporannya. Di sini bisa dilihat dengan ID hasil 12, ID yang tadi bisa dimasukkan, lalu dengan ID lahan Bapak Yana 50, dengan NIK tersebut, lalu dengan masukan suhu 28, keterangan cocok, dengan solum 20, keterangan cocok, dan lain sebagainya. Nantinya ini akan dilaporkan, atau ini akan sebagai report, data keputusan yang akan dilaporkan kepada Kepala Pertanian Bu Nunung di RT 10. Nah, itu saja mungkin untuk akses admin di dalam sistem penentuan kelayakan lahan ini, karena admin hanya akan memantau dan melaporkan apa yang telah diinputkan oleh user atau petani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sistem penentuan kelayakan lahan ini. Sistem penentuan kelayakan lahan ini dibuat untuk bisa membantu para petani, khususnya petani di Desa Cikeris, untuk bisa menentukan lahan yang tepat untuk ditanami tanaman bawang merah sesuai dengan kriteria yang dimiliki sebagai data fakta yang nantinya akan diproses di dalam sebuah sistem yang memiliki rule atau aturan-aturan berdasarkan data daripada ahli, khususnya dari Dinas
pertanian Kabupaten Purwakarta, seperti data kriteria suhu, solum, dan lain sebagainya, yang nantinya akan dicocokkan dengan data masukan atau inputan dari para petani, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan apakah lahan milik petani tersebut cocok untuk ditanami tanaman bawang merah ataupun tidak. Namun perlu diketahui, untuk penginputan kriteria lahan milik para petani harus dilakukan dan dibimbing oleh orang yang lebih mengerti terhadap kimia, pertanian maupun geologi, sehingga nanti inputannya bisa sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat di dalam sistem, sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.